Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan juga rezeki yang sangat berlimpah hingga kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan kita yang bertemakan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan pada pertemuan kita yang ke-13. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sanjung sedikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga pada saat hari ini. Yang saya hormati Bapak Malianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan kita. Yang saya hormati juga narasumber kita pada sore hari ini Bu Cut Kumalasari yang akan menyampaikan materi yang tentunya sangat luar biasa terkait Nazam Selaut Aceh. Yang saya sayangi juga teman-teman peserta yang masih bersemangat untuk berhadir di dalam kegiatan ini, masih mau datang dan insya Allah akan terus datang hingga 2 pertemuan kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperlama lagi kita langsung aja ke agenda kita yang paling penting, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita Ibu Cut Kumalasari. Kepada Ibu Cut kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan tetap semangat dan dalam keadaan sehat mengikuti acara Akademi Tradisi Lisan Aceh. Kemudian juga salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau selalu membimbing kita untuk terus menuntut ilmu hingga nanti ajal menjemput dan ilmu itu akan membantu kita di alam yang penuh dengan kebaikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang waktu, sebelum saya sampaikan ini materi ini, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ketua Panitia acara ini yang berkenan meminta saya mengisi materi pada hari ini, dan juga kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang masih tetap semangat. Semoga walaupun ada unsur sedikit paksaan dulu nanti baru ikhlas. Insya Allah acara ini tuh sangat bermanfaat, apalagi ketika nanti kita terjun ke lapangan sebagai guru. Kita bisa menjadikan tradisi lisan ini baik pantun, puisi, hikayat, mungkin storytelling Aceh, dan ini Nazam ini sebagai media pembelajaran. Nah, pada sore hari ini saya akan membawa satu materi yang juga ini nostalgia sebenarnya, yaitu Nazam Selawat Aceh. Dimana kenapa ini nostalgia? Waktu saya berusia SMP pada tahun 1995, udah lahir belum. Nah, itu kita tuh ada mata pelajaran kesenian, namanya kesenian, dan diwajibkan untuk mengambil ekstrakurikulernya itu tentang tradisi Aceh. Nah, jadi boleh pilih, boleh makanan, seni tari, kemudian juga menggambar, kemudian juga permainan dan nyanyian, juga tata cara kenduri. Nah, jadi kelas saya kebagian Nazam Selawat ini. Dimana kalau kami dulu kita wajib menciptakan syair dari Nazam Selawat ini. Nah, apa itu Nazam Selawat Aceh? Nah, kita lihat sejarahnya dulu. Nah, Nazam Selawat Aceh itu adalah puisi tradisional yang berasal dari Aceh. Sebenarnya ini juga bukan dari Aceh sekali, tapi dia itu ada campuran dari Arab dan Persia. Jadi ketika bangsa Arab dan Persia datang ke Indonesia, mereka turun di Aceh. Untuk bukan menjajah, ingat ya, tapi menyebarkan agama. Kalau kamu ada belajar IPS di SMP, di SMA, bangsa Barat, bangsa Eropa datang ke Indonesia itu misinya 3G. 3G. Apa itu?
Oh, alhamdulillah, bagus, puji syukur. Tahu ya, gold, glory, and gospel. Gold, emas. Jadi bangsa asing, bangsa barat itu datang ke Indonesia gold, mencari emas atau mencari kekayaan, di mana Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Kemudian glory, kejayaan. Jadi dengan menduduki atau menang atas Indonesia, berarti bangsa barat itu menambah kekuasaan daerah jajahannya, ya kan? Kemudian gospel, agama. Nah, di Arab dan Persia, kaum Arab dan Persia ini adalah menyebarkan agama melalui perdagangan dan pernikahan. Nah, timbullah karena menyebarkan agama ini timbullah nazam ini. Nah, nazam ini itu juga adalah sebenarnya puisi. Pada dasarnya itu puisi yang berisi syair dari Arab. Nah, kemudian diturunkan ketika mereka menyebarkan agama ke Aceh, diturunkan ke kita. Nah, nazam ini dia merupakan irama dan rima yang teratur. Apa itu rima? Misalnya kalau di puisi itu ada a sajak puisi ada a berarti akhiran di puisi bait 1 2 3 atau baris 1 2 3 akhirnya adalah A atau N semua. Itu kan A itu rumusnya aja. Atau AB berarti baris 1 dan ketiga akhirannya N atau AA atau UU. Kalau baris 2 dan 4 itu bisa jadi NN berarti AB atau nggak mesti AB ya, huruf terakhirnya bisa NU, CA. Nah, rumusnya adalah AB. Gitu juga dengan najam ini. Nah, najam ini dia di isinya itu kontennya itu berupa nasihat agama, moral dan adat istiadat yang tercermin dari ajaran agama Islam dan juga sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kita lihat ini. Nazam di Aceh itu umumnya dulu ditulis pakai bahasa Aceh atau Melayu dengan menggunakan aksara Jawi. Tahu nggak aksara Jawi itu apa? Kalau kamu lihat bahasa Arab yang kalau kamu ngaji di huruf Arab itu yang disambung, huruf Arab yang disambung itu dia nggak menggunakan harkat. Tahu kan? Misalnya lam nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya, berarti itu Arab gundul. Nah, itu namanya Arab gundul atau itu kan bahasa sekarang. Harusnya itu namanya Arab aksara Jawi. Nah, kemudian yang mencerminkan pengaruh kuat dari budaya Arab dan Persia itu tadi yang saya bilang, dan juga dituangkan di dalam sastra Aceh. Biasanya najam itu terdiri dari 12 baris dengan rima yang berpasangan. Berarti kalau berpasangan tuh AA atau AB rumusnya. Berpasangan AA atau AB. Nah, kalau dulu dia tuh berpasangan, berarti kalau baris pertamanya A, baris keduanya, terakhirnya B. Maksudnya bukan harus B. Misalnya baris pertama akhirannya tuh A, baris kedua akhirannya mungkin N. Nah, gitu itu namanya berpasangan AN atau CB. Nah, sekarang sesuai dengan kebutuhan zaman itu bisa sama, bisa AA semua. Bisa ujungnya semuanya sama. Bisa ujungnya berpasangan, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kayak menulis saja puisi. Paham kan sampai sini? Nah, kemudian biasanya nazam ini digunakan sebagai media untuk mengenal ajaran agama Islam. Kalau misalnya dulu nenek kita, mama kita, terutama zaman saya, ketika mendendangkan lagu untuk Nina Bobo istilahnya ya, menidurkan anak atau cucunya, mereka memakai nazam. Contoh nazam yang sering dipakai itu ketika tsunami itu 2004, kan ada sebelum atau tsunami kan ada lagu lirik yang Assalamualaikum warahmatullah Jarulun Slipo atau kepala, ada kan itu? Kalau pernah dengar nggak sih? Karena unit itu pernah dengar. Nah, itu termasuk salah satu nazam modern. Itu termasuk nazam modern yang ketika kita mau tidur, anak bayi mau tidur atau anak yang umurnya masih di dalam ayunan, itu mereka didendangkan dengan menggunakan nazam tersebut. Nah, kalau yang di belakang nggak tahu, coba nanti silakan didengarkan itu. Nah, bukan mereka aja loh, soalnya tadi saya lihat geleng-geleng kepala, berarti nggak dengar, nggak tahu gitu kan itunya. Nah, itu bisa kamu lihat di Google, karena ketika
tsunami diputar soundtracknya Najam tersebut, itu semakin suasananya juga semakin kita sedih. Nah silakan aja itu cari. Nah jadi Najam itu isinya kenapa kok dipakai ketika kita mau tidur, anak-anak mau tidur didendangkan itu? Karena itu kan isinya berupa ajaran agama, moral, sopan santun yang tercermin dari kitab dan hadis. Maka supaya ketika setiap saat kita didendangkan lagu itu, jadi anak-anak itu sudah tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Pesan-pesan yang ingin disampaikan tuh mereka sudah masuk. Jadi bagaimana harus bersikap. Kemudian juga karena dia mendayu-dayu, itu tujuannya Najam itu mendayu-dayu supaya lebih cepat terserap di dalam ingatan kita. Oh itu loh artinya. Nah biasanya ada yang pakai bahasa Arab juga, ada yang pakai bahasa Aceh juga, itu Najam. Nah kemudian kita lihat kenapa sekarang ini, pada zaman sekarang ini di Gen Z dan zaman 5.0 ini, Najam ini tidak terdengar lagi. Nah bahkan orang tua kamu pun, kalau saya tanya Najam itu apa? Nah bisa jadi nggak tahu apa Najam. Atau kalau ketika kita dengar, kita perdengarkan itu, yang dari Google itu kita dengarkan sayangnya, oh itu puisi. Nah salah kan? Nah beda ya, Nazam, puisi, hikayat, nasid itu beda. Kalau Nazam tadi puisi yang berasal dari Aceh, tapi dia itu isinya, kontennya itu adalah berupa nasihat, kemudian pesan moral yang bersumber dari kitab dan hadis, Al-Quran dan hadis. Nah isinya juga kisah Nabi, kemudian perjuangan Nabi. Nah kemudian juga ajaran agama, bukan Nabi saja, Nabi 25, sifat Rasul, kemudian ulul azmi, kemudian puasa Ramadan, kemudian sifat-sifat Allah. Nah itu semuanya dari situ yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Sahabat termasuk percintaan, tapi percintaan siapa? Percintaan antara Nabi dan istri-istri Nabi. Kemudian juga yang dapat kita ambil contohnya untuk kehidupan sehari-hari, juga kasih sayang antara Nabi terhadap anak-anak Nabi dan anak-anak terhadap Nabi. Jadi bisa kita ambil untuk cerminan bagaimana kita bersikap menghargai orang tua kita. Nah dulu juga, sekarang Aceh udah nggak ada lagi ya, mungkin masih ada tapi di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah Aceh yang tertentu. Nah Nazam ini diperdengarkan ketika ada acara pesta pernikahan. Nah jadi ketika ada acara pesta pernikahan, diperdengarkan Nazam yang isinya adalah nasihat-nasihat pernikahan. Dicontohkan adalah pernikahan Nabi. Nah, jadi bagaimana bersikap antara suami istri, bersikap antara suami bagaimana dengan istri, istri bagaimana dengan suami, keluarga, orang tua, mertua dan sebagainya. Itu semuanya ada di Najam selawat. Nah, bukan hanya selawat isinya, walaupun namanya selawat, tapi bukan hanya selawat, banyak isinya juga tentang ajaran-ajaran agama Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Nah, kita lihat bagaimana Nazam itu dikembangkan oleh satu orang yang terkenal. Nah jadi sampai sekarang belum ada lagi yang sampai beliau ini buat kitab suci ini pada abad 17, yaitu Tengku Dicucum. Nah Tengku Dicucum ini adalah seorang ahli ulama Aceh. Jadi kalau di Aceh itu beda ya, Tengku dengan Teku itu beda. Tengku itu adalah orang yang pintar, alim ulama dan pintar agama. Biasanya juga kadang mengajarkan agama atau mengajarkan mengaji. Nah, juga umurnya agak lebih senior. Biasanya itu ya. Kalau Teku itu ya sudah berarti itu adalah salah satu keturunan di Aceh yang garis mengandung atau menganut garis patrilineal. Apa sih garis patrilineal itu apa? Patrilineal itu apa? Garis keturunan menurut siapa? Laki-laki. Kata kuncinya papa. Berarti patrilineal adalah garis keturunan menurut garis ayah. Jadi kalau misalnya ayahnya namanya Teku apa, berarti kalau nanti punya anak perempuan atau laki-laki ya kalau nggak Cut Teku, walaupun dia itu yang ayah kita itu tidak menikah dengan orang Aceh, tetapi kalau ibu kita yang namanya Cut menikah, Cut Saripah atau Pocut sekalipun, ketika menikah bukan walaupun orang Aceh tapi tidak ada Teku dan Said dan sebagainya, itu berarti nanti namanya itu tidak ada lagi Cut atau Tekunya, karena
kita Aceh ini menganut garis keturunan patrilineal, itu pelajaran sosiologi. Kalau matrilineal berarti kita menganut garis keturunan ibu. Nah, kira-kira suku apa yang di Indonesia itu? Nah, tahu. Nah, berarti itu menganut garis keturunan ibu. Oke. Nah, Tengku Dicucum ini membuat satu kitab karena karyanya banyak terkenal, jadi ada kitab Akbirul Ni'am, jadi nikmat yang indah. Jadi isinya itu adalah mengandung nasihat untuk berbagai tahap kehidupan, mulai dari dalam kandungan, anak dalam kandungan sampai menjelang ajal. Jadi apa yang harus kita persiapkan dari mulai orang tua tuh mempersiapkan apa untuk anaknya, dari mulai dalam kandungan sampai nanti dia sudah menyiapkan bekal ketika menjemput ajal, kematian menjemput. Nah, kita lihat kenapa praktik budaya Najam ini semakin lama semakin berkurang. Nah, itu ada juga yang menunjukkan sulit diukur. Kenapa kok penurunan tradisi Najam ini sulit diukur? Karena tidak ada lagi, salah satu penyebabnya adalah tidak ada lagi yang generasi penerus Najam ini yang kompeten seperti Tengku Dicucum tadi. Ada beberapa murid tetapi belum mampu sampai menghasilkan satu kitab. Nah, jadi para murid hanya mengikuti karya-karyanya Tengku Dicucum tadi. Nah, itu bukan salah mereka juga. Salah sekarang ini salah siapa? Nah, salahnya itu modernisasi, nggak bisa kita salahkan juga. Nah, ketika modernisasi masuk ke kita nggak filter, kita nggak saring, jadi semuanya kita terima. Jadi anak-anak zaman sekarang yang generasi 5.0, kemudian generasi Gen Z ini semuanya langsung menyukai budaya-budaya asing yang masuk tanpa disaring, tanpa juga pantauan orang tua. Karena orang tua sibuk bekerja, ya udah, handphone dikasih. Kemudian juga kurikulum merdeka, ya udah kamu boleh menggunakan handphone. Tapi penggunaan handphone tidak diawasi dengan baik. Jadi mereka semua bisa mengakses apa aja. Jadi mereka tapi bukan mengakses tentang kesenian tradisional. Nah, jadi kalau di TikTok coba sekali-sekali itu nanti jadi guru, ayo kita buat TikTok ya. Nah, pakai media. Tapi bagaimana musiknya tuh musik Aceh atau pantun Aceh? Nah, kenapa enggak? Nah, tebak nama daerah-daerah di Aceh. Nah, ini enggak. Tebak huruf yang berawalan huruf S, tapi konteksnya itu tidak dibuat. Huruf S itu apa? Buah kah? Atau apakah? Jadi kemana-mana. Nah, itu salah. Ketika menggunakan teknologi itu tidak bijak. Nah, jadi itu juga pengaruh terhadap tradisi-tradisi tradisional. Jadi anak-anak, karena kita cuman dunia itu bisa kita gapai dengan satu jari saja, jadi kita lebih asik melihat dunia luar. Tanpa kita nggak tahu sebenarnya tradisi yang ada di Indonesia itu apa aja, budaya di Indonesia itu berapa, suku di Indonesia itu berapa, kita nggak tahu. Coba, mungkin anak-anak pun memang nggak tahu, kamu pun saya tanya nggak tahu. Berapa suku di Indonesia? Oke. Suku di Aceh. Berapa? Coba. Nah, tuh dia tadi hampir untuk karena ngantuk jadi tadi. Suku di Aceh berapa? Suku di Aceh. Nah, tuh kan? Non lagi saya tanya. Suku di Indonesia, suku di Sumatera, di Aceh naik Sumatera. Berapa? Nah, itu. Tapi coba saya tanya. Boyband yang lagi terkenal sekarang, nah itu siapa boybandnya Korea yang lagi terkenal sekarang itu, terus yang banyak pasukan fancamnya itu siapa? Nah, kamu langsung bisa jawab dalam hitungan detik. Nah, pakaian adat Korea, tahu, pasti tahu. Coba kalau saya tanya, rumah adat Aceh apa namanya? Tak, ayo. Nah, tuh kan? Nah, makanya itu modernisasi. Tapi modernisasinya itu memang betul-betul modern, tapi bukannya modernisasi bagaimana kita melihat akar budaya kita. Juga anak-anak sekarang kalau disuruh pakai batik juga kan kurang respect. Nggak keren batik itu. Nah, nggak modern. Oke. Dan kalau disuruh tari daerah nggak keren. Maunya tarian hip hop dan sebagainya. Kita lihat perubahan gaya hidup. Ini juga perubahan gaya. Lebih menyenangi makanan. Ingat di perspektif global, think lokal, enggak terbalik. Iya, think global at lokal. Nah, oke ya kan?
Nah, jadi nggak suka makanan yang tradisional, sukanya pizza, kemudian burger, walaupun sudah dibilang itu nanti dilarang dulu ya. Nah, tapi tetap aja kita makan. Nah, itu perubahan gaya hidup karena menunjukkan keren, bisa jadi. Kemudian atau menunjukkan prestis atau gengsi. Nah, kalau kita mengenal budaya atau bahasa daerah, apalah bahasa daerah, bikin malu aja. Lu, gue. Nah, lo, benar. Karena kita orang Aceh. Kenapa nggak pakai ke aja? Tapi kita harus tahu penggunaan ke tadi. Ke tadi itu bukan kamu gunakan terhadap saya, tetapi terhadap sesama sejenis umur, sesama umur kamu. Dan bahkan kalau bisa sesama adik juga, jangan supaya mengajarkan dia bagaimana, nanti ngomongnya nggak boleh kayak gitu. Nah, itu. Tapi karena perubahan zaman ini makin orang nggak tahu, bahasa daerah juga nggak tahu. Kemudian ketiga, kurang minat dari generasi muda untuk melestarikan warisan budaya tradisional. Karena tadi nggak modern, tadi malas. Jadi mungkin yang main gendang pun nggak ada, yang main suling pun juga udah nggak tahu. Jangan-jangan besok yang tari saman itu yang sudah disahkan oleh UNESCO menjadi warisan leluhur nenek moyangnya orang Aceh, itu nggak tahu lagi. Karena nggak mau menarikan itu, karena nggak keren. Coba saya tanya, tari penutupan Asian Games 2 tahun yang lalu itu tari apa? Yang banyak menggunakan penari, beribu penari. Yang banyak, yang viral itu tari apa? Nah, saman kan? Kamu tetap jawab saman. Padahal itu apa? Rato Jaro. Saman itu laki-laki yang tarikan. Nah, kenapa tari saman itu harus laki-laki yang tarikan? Karena dia tepuk dada. Dada terus geser sana sini itu kan tidak sesuai syariat, makanya itu dinyanyikan oleh laki-laki. Nah, kalau Rato Jaro itu baru oleh wanita, jangan salah. Nah, itu tingkat kamu salah. Nanti kita mengajarkan ke siswa gimana? Itu tadi, karena kita juga masih kurang minat terhadap tradisional, warisan tradisional. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan aksara Jawi tadi, coba. Aksara Jawi tadi itu yang sebelah sana itu tidak ada tanda baca. Istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu tanda baca. Harkat itu di dalam bahasa Indonesia itu tanda baca. Nah, itu nggak ada tanda baca. Nah, itu namanya aksara Jawi. Nah, Arab gundul istilahnya. Ya, hanya orang-orang ngaji yang dulu, ngajinya dulu sama tengku yang udah senior. Nah, sekarang masih ada, itu sudah dipopulerkan lagi. Kenapa? Karena banyak yang sudah hilang. Jadi Arab gundul itu atau aksara Jawi itu penting ya. Jadi karena sudah banyak yang tidak menguasai, jadi beberapa pesantren atau beberapa daya itu rapat, bagaimana kalau kita adakan lagi. Jadi ada sekolah yang tes ngajinya itu masuk sekolah itu pakai Arab gundul atau aksara Jawi. Nah, kemudian yang sampai sini adalah salah satu grup Nazam yang terkenal. Mereka baru diundang sama Presiden Pak Jokowi setahun lalu untuk memeriahkan KTT. Nah, KTT itu, mereka diundang. Sebelum saya kesini, apakah ada yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang Nazam ini? Nah, janganlah kamu seperti generasi yang tidak peduli dengan tradisional. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau saya tanya, jadi apa beda hikayat dengan Nazam? Ayo, hikayat itu adalah cerita rakyat yang berisi kontennya kerajaan, kemudian juga keajaiban, kemudian gaib, kemudian juga perang. Nah, itu biasanya juga mengandung moral dan anonim. Tidak ada pengarang, tidak tahu pengarangnya siapa, tetapi tidak dilantunkan. Kadang ada hikayat Aceh dilantunkan, tetapi itu hampir ke Nazam. Bagaimana kalau dilantunkan tapi dia berupaya hikayat, cerita rakyat, itu berarti bukan Nazam. Nazam dia dilantunkan, tetapi ingat tadi kontennya tentang ajaran agama yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba kita lihat ini. Nah, jadi dulu kan udah saya katakan seperti tadi, ketika kami SMP, ketika kita ngambil ekstrakurikuler Nazam ini, kita wajib mengarang satu Nazam. Boleh liriknya 4, 12, Nazam itu 12 paling panjang liriknya. Nah, tapi tetap tercermin dari Al-Quran dan Hadis. Nah, ini tercermin dari surat. Ya, kalau gajah itu yang menceritakan pasukan gajah, surat siapa ya? Surat apa? Nah, ini jadi tercermin dari surat Al-Fil. Nah, itu ada karena surat nih, sebelum itu kita lihat ke semari. Nah, makna Nazam itu. Jadi Nazam yang saya ciptakan itu menceritakan kisah perang gajah Abraha dengan pasukan tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah.
Nah, jadi Allah mengirimkan burung ababil, satu seekor burung dari neraka, nah yang besar, kecepatan tangkas terbangnya juga cepat. Nah, dan sanggup mengangkat benda-benda berat. Nah, jadi burung ababil itu melemparkan batu yang besarnya sebesar raksasa yang setinggi gunung, kalau saya nggak salah itu. Nah, dilemparkan setinggi gunung, beratnya kayak raksasa, dilemparkan ke pasukan gajah. Bayangkan beribu loh dilemparkan tuh. Jadi akhirnya pasukan musuh itu tewas, jadi tidak jadi menguasai Ka'bah. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita lihat dulu baris pertama. Coba ada yang mau baca? 12 uro, Rabiul Awal, lahir janjongan, Rasul mulia. Kira-kira itu maknanya apa? Arti dalam bahasa Aceh. Rasul mulia. Kalau yang lirik kedua, Tani Bak Tonpil, yakni Tun Gajah, masa Abraha, jejak perang kota. Ayo. Tahun gajah, masa pasukan Abraha, pergi ke kota, pergi perang. Oke, dari ketiga, cita menghancur Ka'bah Baitullah, rakyat dijajah, buang agama. Ayo. Dihancurkan, kemudian mau dihancurkan, jadi Ka'bah Baitullah itu dihancurkan dan rakyatnya juga dihancurkan, juga menghancurkan agama. Nah, kemudian itu bait keempat, beribu tentara turun ke suatu kampung, Allah menolong. Oke, kalau bait terakhir. Nah, karena burung melempar palu. Nah, ini adalah tercermin dari surat Al-Fil. Berapa ayat surat Al-Fil? Oke, bagus. Nah, sekarang kan tadi saya sudah meminta kalian mendengarkan di YouTube dan juga di mana tuh namanya, di TikTok. Saya minta kamu boleh, saya maunya ini tadi, bukan mana ya? Nah ini. Tapi di unit tadi mereka semangat, di unit tadi mereka bilang nggak usah kami ciptakan satu lirik, tapi bagaimana lirik ini saja, tapi iramanya kalian ciptakan. Nah, iramanya ini bukan ciptakan sendiri, boleh kamu lihat di situ, di TikTok dan di YouTube, tapi pakai itu. Nah, bisa? Jadi itu per kelompok. Kelompoknya buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tunggu. Jadi yang ini jangan khawatir. Kamu boleh membacakan deskripsinya. Nah, kamu boleh ikut saja berdiri, it's okay, nggak masalah. Boleh membacakan deskripsi, silakan. Atau ini 2 kelompok, 1 dan 2, jadi rame sedikit kan. Nah, kalian boleh bergabung. Yang belakang itu boleh bergabung kemari. Nah, boleh pindah kemari aja nanti. Jadi saya kasih waktu 25 menit. Terus kalian tampil. Jadi kalian silakan. Atau kamu mau coba, nggak apa-apa. Bu, nggak medok kali, nggak pasnya kali. It's okay, nggak masalah. Nah, kita praktik. Tunggu ya. Tahu nggak kegunaan tradisi-tradisi Aceh ini? Jika kamu nanti menjadi seorang guru, kamu bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran kamu. Misal, ketika kamu ingin meminta anak-anak itu menghafalkan nama-nama bulan di Islam gitu kan, kamu bisa suruh pakai najam. Iramanya biar dia yang karang. Kamu ingin meminta dia menceritakan kisah Nabi, silahkan pakai najam ini. Iramanya biar dia yang karang. Tapi faktanya kita jelaskan dulu yang ada di Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana menjalankan puasa juga bisa pakai najam ini. Jadi saya minta ini boleh pakai yang ini, atau boleh nggak kalau kami ambil yang di TikTok itu? Boleh. Boleh kami ambil yang di YouTube itu? Boleh. Nah, jadi bagaimana? Jadi nanti kamu udah tahu. Oh, ini kadang-kadang melihat anak-anak ini udah pernah pakai PPT, udah pernah. Gimana kalau media pembelajarannya ganti dengan sesuatu yang ada nyanyiannya? Nah, satu lagi, kalau nasyid, syairnya itu pakai alat musik, najam tidak. Nah, bagaimana kamu menciptakan irama yang berupa lantunan? Nah, jadi mungkin ujungnya kayak gini. 12 uro Rabiul Awal, lahir jangcongan Rasul mulia. Nah, kayak kita ngaji itu, berleko-leko itu, kayak gitu.
Nah, jadi silakan kamu boleh pakai yang di YouTube itu. Boleh, Bu, kami ini ada nih yang di YouTube ini lebih mudah. Silakan pakai. Atau yang di TikTok itu. Atau kamu boleh pakai ini seperti Uni tadi pakai ini iramanya dia ambil yang di situ. Udah jelas kira-kira ini? Jadi kelompoknya ini bagaimana? Mau satu atau nanti ada yang baca deskripsinya, misalnya itu menceritakan tentang apa. Kalau ini kan tadi udah deskripsinya, nggak usah satu-satu, kesimpulannya aja. Oh, ini tuh tentang ini. Oke. Nah, 25 menit saya persilakan dari sekarang. Kalian boleh baca deskripsinya, kalian berdua boleh. Nah, silahkan. Atau ada yang mau tepuk-tepuk tangan, kan ada iramanya tepuk-tepuk tangan, boleh. Nah, silakan, kan ada itu. Nah, karena dia nggak ada alat musik, nggak. Boleh di YouTube, boleh ini liriknya, iramanya boleh ambil YouTube. Kayak tadi, kayak grup tadi itu kayak gitu. Nah, jadi kalau ada yang nadanya tinggi, boleh dia di awal, boleh dia di tengah. Nah, silakan. Kalau mau ambil yang di YouTube sama di TikTok jangan panjang-panjang amat, kan nanti boleh bawa itu ke depan ini, boleh bawa boleh bawa handphonenya, boleh bawa tag, silakan. Berarti mereka, nah ini kalau mereka mau gabung di kalian berarti itu 2 atau kamu pecah lagi, bagi aja berapa orang itu, rame-rame nggak apa-apa. Nah, silakan. Nah, kan kita nggak apa-apa sekalian kita ajarkan bahasa kita ini bagaimana. Nah, yang orang Aceh asli siapa sih ini? Satu. Itu nggak apa-apa, ini kan saya juga nggak mudah-mudahan amat. Nah, ya, ya, silakan ya. Nah, 25 menit ya. Gantian ya, sholat. Orang tuh lagi itu biar itu. Ya, biarkan aja mereka lagi mau tampil praktek. Hah? Najam. Oh tuh. 1, 2. Kalau nggak mau foto bos ngomong. Iya, kan fotonya dari sini. Urusan dulu itu. Buka sini yang kena. Ada satu. Aku udah tadi udah kayak gini. Aku bagi lu tisu. Tisu. Dua. Ambillah. Ini udah ada Muhammad. Itu kan
Saya pengen batagor. Nah lah, capek tangan ini. Nah. Yang nggak mau lompat sama. Lompatnya beda. Nah, karena saya dengar suaranya udah meriah kali, berarti udah ini ya. Berarti udah beres ya. Oke. Nggak ada kok, meriahnya minta ampun. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Ya, kelompok kalian. Kelompok kalian. Silakan. Majunya di tengah-tengah ini. Yang deskripsinya siapa? Boleh maju. Nah, silakan. Nah, silakan maju duluan. Kelompok ini, ayo dicoba. 5 menit ya. 5 menit lagi ya. Nah, kelompok ini udah. Dari tadi. Nah, deskripsinya yang namanya deskripsi nggak panjang-panjang.
Apa? Nggak panjang-panjang. Nah. Coba saya lihat apa? Mana? Dia ayang amat. Oh, hafal. Mainkan. Sep yang baca deskripsinya siapa? Nah, belum ditulis. Belum juga ditulis. Nah, kalian udah? Belum, Bu. Kok deskripsinya siapa? Kalian satu kelompok aja kan? Panjang kali, apa nggak bisa dibagi dua aja? Apa nggak bisa dibagi dua kelompok aja? Iya, empat. Apa nggak pandai? Nanti kalau misalnya dijadiin media pembelajaran nggak pandai juga, masa bilang depan anak murid nggak bisa? Ayo, kalian udah? Udah, maju terus. Udah, maju terus. Silakan di tengah-tengah. Ayo, jangan buang waktu. Di tengah-tengah aja, silakan. Nah, ini nanti nyuruh siswanya maju, lihat siswanya kayak gini nanti. Ayo, udah. Atau kalian mau maju duluan? Ayo. Kan boleh bawa teksnya, silakan bawa teksnya. Iya. Semuanya. Nah, yang jangan buru-buru ya. Santai, jangan buru-buru. Termasuk baca deskripsinya juga jangan buru-buru. Di depan lagi. Nah, ini mic-nya. Siapa? Iya, ini tengah. Oke. Kamu tengah. Silakan, nggak apa-apa, Nah. Silakan di tengah. Nah, itu arahannya itu. Ini nanti muridnya aja gitu, ngaturnya gimana dong? Coba peraturannya, ketika temannya maju, yang lain dengarkan. Ya, tunggu ya. Ngadap sini dulu semuanya. Itunya. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan sedikit nazam selawat yang kami bisa. Nanti boleh deskripsinya boleh terakhir, boleh. Boleh di depan, silakan. Iya, selawat. Nggak apa-apa, kan namanya juga belajar loh. Nggak masalah. Selamat sore. Dari sini kami ingin mendeskripsikan nazam selawat. Nah, di sini di dalam nazam ini di dalam terdapat sumur yang namanya itu sumur hayati. Jadi dia menciptakan yang menceritakan di dalam surga itu terdapat sumur namanya sumur hayati. Nah, di sumur ini biasanya bidadari mandi. Oke. Nah, ini merupakan tempat pensucian bagi bidadari. Oke, ikut. Oke, yang lain. Halo. Dalam syurga namun hayati bidadari, mana di dalam berdihaya oh sampo ugaki. Bandika syoi syam bumban gendram, bandika syoi syam bumban gendram. Oke, give applause. Terima kasih. Nah, nggak perlu
panjang tapi dapat maknanya liriknya kan udah itu. Oke, silakan kelompok kalian yang beramai-ramai itu. Nah, silakan. Ini harusnya bisa 2 kelompok ini. Nah. Jadi nanti pena kan bisa tahu juga tuh Sumur Hayati apa, itu tempat mandi bidadari. Saya harap deskripsinya di belakang aja, biar ini aja nazamnya aja dulu. Kamu di situ, kamu deskripsi. Oke. Nggak apa-apa, berdirinya di sama aja, nggak masalah. Pakai assalamualaikum loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Rabiul Awal, lahir junjungan Rasul mulia, kanibatun fil, yakni ton gajah, masa Abraha, jejak perang kuda. Jika menghancurkan Babaitullah, rakyat dijajah buang agama. Jika menghancurkan Babaitullah, rakyat dijajah buang agama. Tentera meribeji terus kampung, Allah yang tolong mantro jituka. Tentera dumate jiwalang burung, bateje lambung atau kepala. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk deskripsinya dibacakan oleh saudara. Nah, di dalam nazam ini menceritakan tentang kelahiran Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ketika Rasulullah dilahirkan adanya di dalam masa kerajaan Abraham. Terus Raja Abraham, dan terinspirasi dari surah Al-Fil. Oke, tutup lah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu terus. Jadi kelompok ini yang nggak bisa bahasa Aceh pun jadi bisa bahasa Aceh ya. Mana tadi mbaknya tuh? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Dan ini yang milih ini tadi yang kelompok terakhir, terima kasih. Itu sebenarnya itunya bagus loh. Cuman karena kalian itu masih grogi, kemudian banyak di A-nya, tapi itu udah kedepannya juga udah bagus kalau kalian latih. Nah ingat, ini nazam ini bisa kamu pakai untuk media pembelajaran kamu ketika kamu ngajar nanti. Nah jadi kalau misalnya kan kita nggak mesti interaktif terus, PPT media interaktif terus, pakailah ini. Boleh nazam, boleh hikayat. Jadi anak-anak juga selain dia ilmu agamanya nambah, kita juga yang mengajarkan juga makin dalam ilmu agamanya juga, makin menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang agama Islam, dan juga makin kamu tuh juga makin ahli dalam menggunakan media yang berbasis tradisional Aceh. Nah, jadi ini tidak membosankan ya. Jadi kamu, saya harap kedepannya nanti dengan sudah mengikuti acara ini, saya harap kamu bisa ikut melestarikannya secara nggak langsung. Maksudnya gimana? Menjadikan tradisi-tradisi yang lisan ini dari Aceh ini sebagai media pembelajaran Aceh. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Nah.
cepat banget ya kalau memang mau ahlinya. Nah, jadi saya harap apa yang saya sampaikan hari ini tolong ambil baiknya, terutama tentang melestarikan nazam shalawat ini yang banyak banget manfaatnya. Ya, terutama juga karena ajaran-ajaran agama kita yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Bagi yang beragama yang lain, silakan pakai juga kan bisa juga, tapi sesuaikan dengan agama itu. Mungkin namanya bukan nazam, nah ada yang lain ya gitu kan bisa juga sebagai bandingannya. Nah, saya harap kedepannya kamu juga makin ikut melestarikan tradisional Aceh dengan cara mengajar dan jadikan sebagai media pembelajaran, ikut mengajak anak-anak didik kamu nanti ketika kamu terjun ke lapangan melestarikan budaya tradisional kita. Saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sikap mau secara sengaja atau tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Ibu Cut Kumalasari akan materi yang sangat luar biasa terkait nazam. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Baik, seperti biasa sebelum kita mengakhiri sore kita yang sangat luar biasa ini, kita harus berfoto bersama dengan narasumber kita, Ibu Cut Kumalasari. Pada para peserta harap maju ke depan. Ayo, jangan diperlama lagi langkahnya. Diangkat terus bokongnya. Kamu bahasa kamu tuh nggak bisa ini lagi ya. Oke. Udah nyanyi ini bisa. Tapi bawaan malu-malu, entah apa yang dimalukan, cuman kita aja kok. Ada nanti nyanyi di hari. Nah itu dia SD kan nyanyi terus. Dosen yang kemarin. Oh, kita foto aja, tunggu Pak Rahman. Ayo dekat. Iya. Ayo. Oke. Kan lucu nih. Nah, fotonya nggak kaku kayak gini aja, Jackson ambil. Nah. 1, 2. Memang. Gila foto. Enak ya foto. Iya lah. 3. Ya. Bumerang. 1, 2, 3. Ya bumerang. Kapok lah si Jackson. Oh iya. 1, 2. Bumerang. Pokoknya 2 jam sesi foto-foto, ha. Video. Minta sekarang. Jangan dengerin apa? Keren. Jaya. Udah. Alah. Diubah-ubah. Jaya. Boleh. Nyai Jaya aja. Jangan tuh saja. Jadi Cepat. 1, 2. Kreator muda, jaya. Ayo foto ada apa? Video. Alah. Capek nyala Jackson nih. Udah awal. Udah. Oke, itu. Yang mana ini? 1, 2. 1, 2. Bintang Koro. Oke, 1, 2. Udah tahu sih. Iya, lagi. Video. Gak pulang. Siapa yang Kreator muda, jaya. Ayo. Kreator buat tradisi lisan. Nah, itu ya kan. Nah, Pakai tradisi lisannya, Rit. karena kan ada. Dia yang buat. 2, 3. Bintang Sekorong muda. Kreator muda, jaya. Ore.